Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rahma Kurnia Wulandari dengan NIM 11201110 dari kelas 1 Applikom Statistik STIE Bank BBD Jateng. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis regresi berganda untuk memenuhi tugas mata kuliah Applikom Statistik. Regresi berganda ini independennya lebih dari satu variabel, yaitu antara 2 sampai 7. Dan jika melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Selain itu, regresi berganda merupakan hal yang paling sering digunakan dalam menganalisis hubungan karena lebih efektif dari regresi sederhana. Pertama, kita akan membahas contoh kasus regresi berganda di mana bisa kita lihat soalnya. Seorang manajer pemasaran elektronik ingin mengetahui apakah promosi dan harga berpengaruh terhadap penjualan produk tersebut dengan 10 data masing-masing untuk penjualan, promosi, dan harga. Langkah penyelesaiannya yaitu masukkan data pada data view di SPSS, maka didapatkan hasil seperti ini. Kemudian klik Analyze, Regression, Linear. Kemudian masukkan variabel penjualan ke kolom dependent dan variabel promosi juga harga ke kolom independent. Lalu klik statistik. Kita centang semua kolom yang ada di sebelah kanan. Continue. Kita klik plot. Kita pilih histogram. Kita continue. Lalu kita klik option. Untuk entry kita isi 0,05. Kita centang include constant. Missing value-nya exclude cases listwise. Continue. Lalu OK. Maka akan muncul hasil output seperti berikut. Ya, hasil outputnya sudah muncul, terdapat 8 tabel dan 1 histogram. Lalu kita analisis tabel deskriptif statistik, di mana min dari penjualan adalah 229,60 dengan standar deviasi sebesar 29,368. Lalu min dari harga adalah 168,50 dengan standar deviasi sebesar 19,614 dan min dari promosi sebesar 30,20 dengan standar deviasi sebesar 7,254 dan jumlah data yang tersebar atau N dari masing-masing sebesar 10. Lalu analisis dari tabel korelasi didapat. Yang pertama, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,887 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,857 antara penjualan dengan harga. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan harga juga kuat. Lalu analisis hasil dari tabel model summary. Yang pertama, untuk kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,910. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kemudian, yang kedua, kolom R square yaitu 0,828 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan harga dapat menjelaskan penjualan sebesar 82,8% dan 17,2% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Yang ketiga, kolom standar standar error of estimate sebesar 13,825 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi sebesar
825 ini lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan yang sebesar 29,368. Selanjutnya, analisis dari tabel koefisien. Maka didapat hasil untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sebesar 65,85, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi sebesar 2,308 dan koefisien variabel harga sebesar 0,563, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Y sama dengan 65,85 ditambah 2,308 X1 ditambah 0,563 X2, di mana Y variabel penjualan, X1 variabel promosi, X2 variabel harga. Kemudian histogramnya seperti ini. Berikutnya kita akan membahas latihan 8 nomor 1 di mana PT Maju Mundur Informatika beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisalah data berikut ini. Langkah penyelesaiannya yaitu masukkan data pada data view di SPSS, maka didapatkan hasil seperti ini. Kemudian analyze, regression, linear. Kemudian variabel penjualan kita pindahkan ke kolom dependent. Lalu variabel promosi dan stand kita pindahkan ke kolom independent. Kemudian klik statistik. Kita centang semuanya pada kolom sebelah kanan, continue, lalu pilih plot, kita centang histogram pada standar residual, continue, option, ya entry-nya kita isi 0,05, kita centang include konstannya, missing value-nya kita pilih yang pertama, lalu continue, dan OK. Maka akan didapatkan hasil output seperti berikut. Kita analisis tabel deskriptif statistik, yaitu yang pertama min dari penjualan sebesar 246,40 dengan standar deviasi 41,113. Kedua, min dari promosi sebesar 34,53 dengan standar deviasi sebesar 9,583, dan yang terakhir, min dari stand adalah 187,93 dengan standar deviasi sebesar 38,87. Dengan jumlah data yang tersebar dari masing-masing itu sebesar 15. Lalu analisis dari tabel korelasi, maka didapat yang pertama nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dengan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,901 antara penjualan dengan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan stand adalah kuat. Lalu analisis hasil dari tabel model summary. Yang pertama, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi, yaitu sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Yang kedua, kolom R square sebesar 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar
94,9% dari 0,949 dibuatkan persen, dan 5,1% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Itu didapat dari 100% dikurangi 94,9%. Ketiga, kolom standar error sebesar 9,983 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi yang sebesar 9,983 lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi penjualan sebesar 41,113. Kemudian kita analisis dari tabel koefisien. Itu untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data tersebut dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sebesar 60,786, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi sebesar 2,238 dan koefisien variabel stand sebesar 0,576. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti berikut. Itu Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X1 ditambah 0,576 X2, di mana Y variabel penjualan, X1 variabel promosi, dan X2 variabel stand. Kemudian diagram histogramnya seperti berikut, dan jika sudah selesai bisa kita simpan filenya, kita beri nama output. Latihan 8 nomor 1. Kita save, bisa kita close. Nah, untuk datanya juga sama, bisa kita save. Pembahasan terakhir yaitu latihan 8 nomor 2, di mana suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Terdapat 3 variabel, usia, pengalaman kerja, dan income, dengan 3 data. Kemudian langkah penyelesaiannya yaitu masukkan data pada data view seperti biasa, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian klik Analyze, Regression, Linear, masukkan income ke dependent, variabel usia ke independent, dan pengalaman kerja ke independent. Klik statistik, kita pilih semuanya yang di kolom sebelah kanan, continue, kita pilih plot, kita pilih histogram, continue, option, ya kita isikan 0,5 di kolom entry, use probability of P, kita centang include, missing value-nya kita pilih yang pertama, continue, oke, maka didapatkan hasil output sebagai berikut. Kemudian kita analisis tabel deskriptif statistik, di mana rata-rata income adalah 40.533,33 dengan standar deviasi sebesar 4.834,598. Kemudian min dari usia adalah 33,33 dengan standar deviasi sebesar
4,41, min dari stand adalah 4,33 dengan standar deviasi 0,577 dan jumlah data yang tersebar atau N dari masing-masing sebesar 3. Lalu analisis dari tabel korelasi, maka didapat yang pertama nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,800 antara income dan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah kuat. Yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,800 juga antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja adalah kuat. Lalu analisis hasil dari tabel model summary. Yang pertama, kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi, yaitu sebesar 0,800, yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kedua, kolom R square sebesar 0,640 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 64% dan 36% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Ketiga, kolom standar error menunjuk sebesar 4.101,219 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi income yang sebesar 4.834,598. Selanjutnya, analisis dari tabel koefisien. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sebesar 11.500,00. Sedangkan untuk nilai koefisien variabel pengalaman kerja sebesar 6.700,00, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti berikut. Y sama dengan 11.500 ditambah X1 ditambah 6.700 X2, di mana Y variabel income, X1 variabel usia, dan X2 variabel pengalaman kerja. Jika sudah selesai, seperti biasa, bisa kita simpan. Kita beri nama output latihan 8 nomor 2 regresi. Save, bisa kita close, yang data juga bisa kita save. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai analisis regresi berganda dengan SPSS. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.